Anda tentu pernah mendapat pertanyaan kejutan dari anak atau murid. Demikian juga saya. Beberapa kali saya ditohok pertanyaan tentang Tuhan atau Nabi. Entah dari ponakan-ponakan atau dari anak-anak di desa yang saya temani bermain dan belajar. Tuhan itu seperti apa sih? Aku kesusahan, harus konsentrasi seperti apa saat sholat? Kalau Kristiani kan jelas wujudnya ada Yesus. Kalau dalam Islam kan Tuhan tidak boleh dibayangkan menyerupai segala ciptaannya. Seloroh salah satu ponakan. Ada juga yang bertanya, mengapa dalam buku atau film Nabi Muhammad selalu ditutupi wajahnya dengan nama dalam aksara Arab? Untuk pertanyaan semacam ini, tidak mudah memberikan jawaban yang pas buat anak-anak. Dan saya percaya, setiap pertanyaan tidak selamanya harus dijawab seketika. Jika kita sadar belum bisa memberikan penjelasan yang pas, menahan diri dan memberikan kompensasi dalam bentuk pengalihan adalah cara terbaik. Asalkan hal itu tidak mengecewakan dan tetap menjaga semangatnya. Bahkan mungkin tugas kita sebagai orang tua atau guru bukanlah memberikan jawaban gamblang, tetapi bagaimana memantik sekaligus mengawal anak untuk tergerak mencari tahu. Cara paling mudah sebenarnya dengan menyodorkan buku yang pas atau menuturkan cerita. Banyak buku cerita rakyat tahun 1970 sampai 1980-an yang diterbitkan Balai Pustaka. Buku-buku dongeng tersebut mengisahkan cerita-cerita hikmah. Misal, Si Udin Mencari Tuhan, dan masih banyak lagi. Dengan paparan dan penuturan sejarah atau hikmah dalam bentuk dongeng, diharapkan secara alamiah anak akan mengalami perubahan emosi positif, sehingga ia bisa mengelola emosinya dan terus bergerak maju, mengembangkan keingintahuannya. Kali ini saya akan merangkum paparan yang disampaikan oleh seorang pakar ilmu komunikasi sekaligus Kiai, Allah Yarham, Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, Master of Science, mengenai profil Nabi Muhammad SAW. Tuturan seperti ini membantu saya pribadi dalam lingkungan kecil sekitar saya, dan semoga tuturan ini menambah kecintaan saya dan kita semua kepada Nabi. Terima kasih, selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Hasan putra Ali, cucu Nabi yang pernah hidup bersama Nabi, suatu ketika meminta pamannya dari pihak ibu untuk menceritakan Nabi kepada kita. Saya bertanya kepada paman saya, Hind putra Abi Halah, yang selalu berbicara tentang Nabi yang mulia, untuk menceritakan kepada saya mengenai Nabi agar kecintaan saya kepadanya bertambah. Ia berkata, Nabi Allah sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar laksana purnama. Beliau lebih tinggi dari orang pendek dan lebih pendek dari orang jangkung. Kepalanya agak besar dengan rambut ikal. Bila rambutnya bisa disisir, beliau pasti menyisir rambutnya. Kalau rambutnya tumbuh panjang, beliau tidak akan membiarkannya melewati daun telinga. Kulit wajahnya putih dengan dahi lebar. Kedua alis panjang dan lebat, tapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya, ada pembuluh darah melintang yang tampak jelas ketika marah. Ada seberkas cahaya yang menyapu tubuhnya dari bawah ke atas. Seakan-akan cahaya tersebut mengangkat tubuhnya.
Jika orang berjumpa dengannya dan tak melihat cahaya itu, mereka mungkin mengira beliau mengangkat kepalanya karena sombong. Janggutnya pendek dan tebal, pipinya halus dan lebar. Mulutnya lebar dengan gigi-gigi jarang dan bersih. Pada dadanya ada bulu yang sangat halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya serasi, semua anggota tubuhnya proporsional dengan ukuran anggota tubuh lainnya. Perut dan dadanya sejajar, bahunya lebar. Sendi-sendi anggota badannya gempal, dadanya bidang. Bagian tubuhnya yang tidak tertutupi pakaian bersinar terang. Segaris bulu tipis memanjang dari dada ke pusar. Di luar itu, dada dan perutnya tak berbulu sama sekali. Lengan, bahu, dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Pertengahan telapak kakinya melengkung, tidak menyentuh tanah. Air tidak membasahinya. Ketika berjalan, beliau mengangkat kakinya dari tanah dengan dada yang terbusungkan. Langkah-langkahnya lembut, beliau berjalan cepat seakan-akan menuruni bukit. Bila berhadapan dengan seseorang, beliau hadapkan seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya. Matanya selalu merunduk, pandangannya ke arah bumi, lebih lama daripada pandangannya ke langit. Sesekali ia memandang dengan pandangan sekilas. Beliau selalu menjadi orang pertama yang mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya di jalan. Kemudian Imam Hasan berkata, "Ceritakan kepadaku cara bicaranya." Hind putra Abi Halah berkata, "Beliau selalu tampak sendu tetapi bukan murung dan banyak diamnya. Tidak pernah bicara yang tak perlu. Memulai dan menutup pembicaraan dengan sangat fasih. Pembicaraannya singkat dan padat, tanpa melebihkan kata-kata dan tidak mengurangi perincian yang diperlukan. Tutur katanya lembut, tidak pernah kasar atau menyakitkan. Beliau selalu menganggap besar anugerah Tuhan betapapun kecilnya, tidak pernah mengeluhkannya, juga tidak pernah mengecam atau memuji-muji berlebihan apapun yang beliau makan. Dunia dan apapun yang ada padanya tidak pernah membuatnya marah. Tetapi, jika hak seseorang dirampas, beliau akan sangat murka, sehingga tidak seorang pun mengenalnya lagi, dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya sampai ia mengembalikan hak itu kepada yang punya. Ketika menunjuk sesuatu, beliau menunjuk dengan seluruh tangannya. Ketika terpesona, beliau membalikan tangannya ke bawah. Saat bicara, terkadang beliau bersedekap atau merapatkan telapak tangan kanannya ke punggung ibu jari kirinya. Ketika marah, beliau palingkan wajahnya. Ketika tersinggung, beliau merunduk. Ketika tertawa, gigi-giginya tampak seperti untayan butir hujan es. Imam Hasan berkata, "Saya menyembunyikan berita ini dari Imam Hussein sampai suatu saat saya menceritakan kepadanya. Ternyata ia sudah tahu sebelumnya. Kemudian saya bertanya kepadanya tentang berita ini. Ternyata ia telah bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ali, tentang Nabi. Bagaimana beliau di dalam dan di luar rumah, cara duduk dan penampilannya, dan ayah mereka menceritakan semuanya." Imam Hussein berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang perilaku Nabi ketika ia memasuki rumahnya. Ayahku berkata, beliau masuk ke rumah kapan saja beliau inginkan. Bila berada di rumah, beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk keluarganya, dan 1 bagian lagi untuk dirinya.
Kemudian beliau membagi waktunya sendiri antara dirinya dan orang lain. Satu bagian khusus untuk sahabatnya dan bagian lainnya untuk umum. Beliau tidak menyisakan waktunya untuk kepentingan dirinya. Termasuk kebiasaannya pada bagian yang ia lakukan untuk orang lain, yaitu mendahulukan atau menghormati orang-orang mulia. Dan beliau menggolongkan manusia berdasarkan keutamaannya dalam agama. Di antara sahabatnya ada yang mengajukan satu keperluan, dua keperluan, atau banyak keperluan lain. Beliau menyibukkan dirinya dengan keperluan mereka, jadi beliau menyibukkan dirinya untuk melayani mereka dan menyibukkan mereka dengan sesuatu yang baik bagi mereka. Beliau sering menanyakan keadaan sahabatnya dan memberitahu mereka apa yang patut mereka lakukan. Mereka yang hadir sekarang ini harus memberitahukan kepada yang tidak hadir. Beritahukan kepadaku orang yang tidak sanggup menyampaikan keperluannya kepadaku. Orang yang menyampaikan kepada pihak berwenang mengenai keluhan seseorang yang tidak sanggup menyampaikannya, akan Allah kokohkan kakinya pada hari perhitungan. Selain hal-hal demikian, tidak ada yang disebut-sebut di hadapannya dan tidak akan diterimanya. Mereka datang menemui beliau untuk menuntut ilmu dan kearifan. Mereka tidak bubar sebelum menerimanya. Mereka meninggalkan pertemuan dengan Nabi sebagai para pembimbing bagi orang-orang di belakangnya. Aku bertanya kepadanya tentang tingkah laku Nabi yang mulia di luar rumahnya. Beliau menjawab, Nabi itu pendiam sampai beliau merasa perlu bicara. Beliau sangat ramah kepada setiap orang. Beliau tidak pernah mengucilkan seorang pun dalam pergaulannya. Beliau menghormati orang yang terhormat di setiap kaum dan memerintahkan mereka untuk menjaga kaumnya. Beliau selalu berhati-hati agar tidak berperilaku tidak sopan atau menunjukkan wajah tidak ramah kepada mereka. Beliau suka menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan keadaan orang-orang di sekitar mereka, misalnya keluarganya atau tetangganya. Beliau menunjukkan yang baik itu baik dan memperkuatnya. Beliau menunjukkan yang jelek itu jelek dan melemahkannya. Beliau selalu memilih yang tengah-tengah dalam segala urusannya. Beliau tidak pernah lupa memperhatikan orang lain karena beliau takut mereka alpa dan berpaling dari jalan kebenaran. Beliau tidak pernah ragu dalam kebenaran dan tidak pernah melanggar batas-batasnya. Orang-orang yang paling dekat dengannya adalah orang-orang yang paling baik. Orang paling baik dalam pandangannya adalah orang yang paling tulus menyayangi kaum muslim seluruhnya. Orang paling tinggi kedudukan di sisinya adalah orang yang paling banyak memperhatikan dan membantu orang lain. Imam Husain berkata, kemudian aku bertanya kepadanya tentang cara Rasulullah duduk. Beliau menjawab, Rasulullah tidak pernah duduk atau berdiri tanpa mengingat Allah. Beliau tidak pernah memesan tempatnya hanya untuk dirinya dan melarang orang lain duduk di situ. Ketika datang di tempat pertemuan, beliau duduk di mana saja tempat tersedia. Beliau juga menganjurkan orang lain berbuat sama. Beliau memberikan tempat duduk dengan cara yang sama sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa orang lain lebih mulia. Ketika seseorang duduk di hadapannya, beliau akan tetap duduk dengan sabar sampai orang itu berdiri dan meninggalkannya. Jika orang meminta sesuatu kepadanya, beliau akan memberikan tepat apa yang orang itu minta. Jika tidak sanggup memenuhinya, beliau akan mengucapkan kata-kata yang membahagiakan orang itu. Semua orang senang pada akhlaknya, sehingga beliau seperti ayah bagi mereka, dan semua beliau perlakukan dengan sama. Pertemuannya adalah pertemuan kesabaran, kehormatan, kejujuran, dan kepercayaan. Tidak ada suara keras di dalamnya dan tidak ada tuduhan-tuduhan buruk.
Mereka yang berkumpul dalam pertemuan memperlakukan sesamanya dengan baik dan mereka terikat satu sama lain dalam kesalehan. Mereka rendah hati, sangat menghormati yang tua dan penyayang kepada yang muda, dermawan kepada yang fakir dan ramah kepada pendatang dari luar. Aku bertanya kepadanya bagaimana Rasulullah bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Ia menjawab, Rasulullah ceria, selalu lembut hati dan ramah. Beliau tidak kasar dan tidak berhati keras, tidak suka membentak-bentak, tidak pernah berkata kotor, tidak suka mencari-cari kesalahan orang, juga tidak suka memuji-muji berlebihan. Beliau mengabaikan apa yang tak disukainya dalam perilaku orang begitu rupa, sehingga orang tidak tersinggung dan tidak putus asa. Beliau menjaga dirinya untuk tidak melakukan 3 hal: bertengkar, banyak omong, dan bicara yang tak ada manfaatnya. Beliau juga menghindari 3 hal dalam hubungannya dengan orang lain: mengecam orang, mempermalukan orang, dan mengungkit-ungkit kesalahan orang. Beliau tidak pernah berkata kecuali kalau berharap memperoleh anugerah Tuhan. Bila berbicara, pendengarnya menundukkan kepala seakan-akan burung bertengger di atas kepala mereka. Baru kalau beliau diam, pendengarnya bicara. Mereka tidak pernah berdebat di hadapan beliau. Jika salah seorang di antara mereka berbicara, yang lain mendengarkannya sampai beliau selesai. Mereka bergiliran untuk berbicara di hadapannya. Beliau tertawa jika sahabatnya tertawa. Beliau terkagum-kagum jika sahabatnya terpesona. Beliau sangat penyabar kalau ada orang baru bertanya atau berkata yang tidak sopan, walaupun sahabat-sahabatnya keberatan. Beliau biasanya berkata, jika kamu melihat orang yang memerlukan pertolongan, bantulah ia. Beliau tidak menerima pujian kecuali dari orang yang tulus. Beliau tidak pernah menyela pembicaraan orang, kecuali orang itu melampaui batas. Beliau menghentikan pembicaraannya atau berdiri meninggalkannya. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang diamnya Nabi. Ia berkata, diamnya karena 4 hal. Karena kesabaran, kehati-hatian, pertimbangan, dan permenungan. Terkait pertimbangan, beliau lakukan untuk melihat dan mendengarkan orang secara seksama. Terkait permenungan, beliau lakukan untuk memilah yang tersisa, yaitu yang bermanfaat, dan yang binasa, yaitu yang tidak bermanfaat. Beliau menggabungkan kesabaran dengan lapang dada. Tidak ada yang membuatnya marah sampai hilang kendali diri. Beliau berhati-hati dalam 4 hal dalam melakukan perbuatan baik, sehingga orang dapat menirunya. Berhati-hati dalam 4 hal dalam meninggalkan keburukan, sehingga orang berhenti melakukannya. Juga berhati-hati dalam 4 hal dalam mengambil keputusan yang memperbaiki umatnya. Terakhir, berhati-hati dalam 4 hal dalam melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat.